Oke, kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi. Itu mic-nya, gambar mic-nya bisa diklik dulu. Nanti biar suaranya bisa masuk. Oke ya, saya ulangi ya. Atau saya mau itu, bikin unmute dulu. Oke ya. Saya ulangi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, gitu ya. Jadi di mute dulu baru ngomong. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk suaranya. Oke, langsung ke share screen saya. Untuk kamu kelas 11 itu nanti vektor ya, Masian. Masih vektor yang kalian belum masuk itu di bagian vektor satuan dan kosinus 2 vektor. Oke, ini materi lanjutannya. Yang pertama kita mau coba di vektor satuan. Vektor satuan untuk hari ini konteksnya itu kalian harus tahu bagaimana mencarinya dulu. Nah, vektor satuan misalkan adalah vektor satuan dari vektor A gitu ya. Itu rumusnya apa? Vektor satuan dari vektor A itu rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Ingat ya, ini rumusnya. Jadi kalau mencari vektor satuan dari suatu vektor, rumusnya adalah vektornya itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Nah, sekarang dari sini contohnya misalkan. Saya punya contoh, ini adalah ini. Misalkan vektor A kamu adalah dalam bentuk terposisi. Saya punya 2i min 2j plus k. Tentukan, ya, kan vektor satuan dari A atau vektor A. Nah, langkah pertama, kamu harus tahu rumusnya apa dulu. Oh, rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Vektor A kamu rubah ke dalam bentuk vektor baris. Vektor barisnya jadinya adalah 2 min 2, 1 dibagi dengan panjang vektornya. Panjang vektornya apa? Panjang ada akar dari angka-angka yang ada pada vektornya itu kamu kuadratkan dan kamu jumlah. Jadinya adalah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah, bentar ya, ada nelpon. Kemudian dari sini kamu punya ada 1 dikuadratkan. Nah, dari sini tinggal kamu olah yang bagian bawah dulu, bagian atasnya nanti. Jadi bagian atasnya ditulis dulu aja. Kemudian 1 dibagi dengan 2 kuadrat adalah 4 plus min 2 kuadrat adalah 4 plus 1. Nah, ini jadinya 2 min 2, 1 dibagi dengan akarnya 9. Nah, sekarang akar 9 itu berapa? Oh, akar 9 adalah 3. 2 min 2, 1 dibagi 3. Oh, jadinya adalah 2/3 dibagi min 2/3 dibagi koma lagi 1/3. Jadi semua angka-angka yang ada dalam kurungnya itu dibagi dengan bagian bawahnya. Oke ya. Jadi bagian atasnya itu dibagi dengan bagian bawah. Jadi 2 dibagi 3, min 2 dibagi 3, 1 dibagi 3. Itu. Itu adalah cara mencari yang namanya vektor satuan. Ingat ya, ada vektor kemudian dibagi dengan panjang vektor. Ini dicari gitu. Kalau SMK kemungkinan untuk vektor satuan angkanya angka yang sudah jadi ya.
tidak dalam bentuk akar lagi. Jadi akar yang bisa diakar, ada angka yang bisa diakar intinya gitu. Jadi tidak dalam bentuk penyederhanaan karena fokusnya kita ke materi vektor bukan ke bentuk akar gitu. Kalau bentuk akar kemarin pas kelas kamu kelas 10 itu baru konteksnya adalah bentuk penyederhanaan akar. Nah, kemudian ini adalah vektor satuan. Materi selanjutnya terkait dengan hari ini itu adalah terkait dengan kosinus dua vektor. Cos itu materi trigonometri. Trigonometri itu sudah kamu dapatkan waktu di kelas 10. Tapi memang nggak susah karena kita pembelajarannya online. Penjelasannya kurang mendalam gitu. Padahal kalau di soal-soal yang lain, untuk trigonometri itu sangat penting sekali ya sebenarnya. Karena ada beberapa materi yang terkait dengan trigonometri. Tetapi untuk yang vektor ini, kamu cukup melihatnya ke dalam bentuk operasi aja. Nah, bentuk yang seperti apa? Bentuk yang seperti ini. Kamu punya bentuk yang seperti ini. Ada vektor. Vektornya adalah vektor A dan vektor B. Misalkan vektor A dan B. Yang lain bisa nggak, Pak? Bisa. Tergantung dengan definisi dari vektornya itu namanya siapa. Gitu. Kemudian, vektor A arahnya ke kanan. Vektor B itu ke atas tapi serong gitu ya. Kemudian di kedua arah vektornya itu terbentuklah suatu sudut. Jadi karena kamu bicara tentang kosinus, pasti nanti ada kaitan sama sudut biasanya gitu. Nah sekarang rumusnya apa ya Pak? Rumusnya untuk kosinus vektor, misalkan cos dari, karena arahnya atau sudutnya kamu adalah alfa ya. Jadi saya bilangnya sebagai rumusnya adalah cos alfa. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B, di dot ya itu ya. Di dot vektor B dibagi dengan panjang A, panjang B. Jadi, seperti ini adalah rumus dari kosinus dua vektor. Nah, contohnya, diketahui vektor A kamu adalah 2, min 1, 0. Kemudian B-nya itu adalah 2, 0, min 1. Tentukan kosinus dua vektor tersebut. Nah, sekarang berarti kamu disuruh nyari yang namanya cos alfa. Cos alfa rumusnya tadi apa? A dot B dibagi dengan panjang A, panjang B. Oh, jadi A dot B, A-nya 2, min 1, 0. B-nya adalah 2, 0, min 1 dibagi dengan panjang A. Panjang A-nya adalah 2 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan ditambah 0 kuadrat. Ini yang pertama. Yang kedua yang B-nya. Yang B-nya apa? 2 kuadrat plus 0 kuadrat plus min 1 kuadrat. Kenapa kok kalau yang min saya pakai kurung? Biar hati-hati kamu kuadratinnya. Oke ya. Nah sekarang di dot, ini kan di dot ya, yang bagian atas tuh di dot. Jadi 2 kali 2, 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian ditambah min 1 kali 0 adalah 0, ditambah 0 kali min 1 adalah 0. Ingat ya, disesuaikan letaknya. Depan-depan, tengah-tengah, belakang-belakang. Dibagi dengan akar, hasilkan di bagian bawah untuk bentuk kuadratnya. 2 kuadrat 4 plus min 1 kuadrat adalah 1 plus 0 kuadrat adalah 0. Bagian pertama selesai. Bagian kedua 2 kuadrat adalah 4, 0 kuadrat adalah 0, min 1 kuadrat adalah 1. Kemudian ada 4 tambah 0 tambah 0, berarti dia adalah 4. Kemudian ada akar 5
4 tambah 1 kan 5, tambah 0 adalah 5. Dikali sama 4 tambah 0 tambah 1 juga 5. Oh, jadinya 4 per akar 5 dikali akar 5 berapa? 5. Ingat ya, kalau ada akar sama, ini jawabannya juga adalah angkanya itu sendiri. Akar 5 kali akar 5 juga 5. Akar 2 kali akar 2 juga adalah 2. Jadi kalau ada akar sama dikalikan, berarti dia adalah jawabannya angkanya itu sendiri. Tanpa akar atau akarnya bisa hilang. Itu terkait dengan yang namanya cosinus 2 vektor. Nah, yang terakhir untuk materi kalian itu adalah proyeksi. Proyeksi skalar atau panjang proyeksi vektor. Yang pertama ya, ada 2 tipe ya. Yang pertama adalah vektor A pada vektor B. Yang kamu harus perhatikan dikaitan sama rumus itu setelah kata pada, ya. Patokannya adalah setelah kata pada itu vektor apa gitu. Rumus bagian atas itu selalu sama, yaitu A dot B. Oke ya. Nah, kemudian rumus yang bagian bawah itu mengikuti dari setelah kata pada itu huruf vektor apa gitu. Setelah kata pada adalah vektor B. Jadi B-nya yang muncul. Jadi panjang. Ini adalah rumusnya. Nah, yang berikutnya, kamu punya lagi bentuk yang lain yang kayak gimana? Ada B pada A. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya bagian atas sama. Yang kamu pikir adalah bagian bawah. Setelah kata pada itu, vektor apa? Vektor A. Jadi A-nya yang muncul. Jadi panjang. Nah, sekarang kita main ke contoh. Ingat ya rumusnya, setelah kata pada itu siapa? Contohnya, diketahui vektor A-nya adalah 2i min 2j. Vektor B-nya adalah 2i plus j. Ini berarti cuma di ruang 2 ya ini. Tentukan panjang. Untuk saya bilangnya bukan panjang ya. Proyeksi skalar yang pertama, yang A ya. Yang pertama adalah A pada B. Yang kedua adalah B pada A. Yang A dulu. Yang A pada B, jadi proyeksi skalar A pada B jadinya adalah vektor A di dot vektor B dibagi dengan setelah kata pada siapa B. Jadi B ya yang dipakai. Nah, kemudian dari sini kita mau coba untuk mengerjakannya, tetapi vektornya harus kamu rubah dulu. Vektor A kamu itu adalah 2 dan min 2. Vektor B kamu adalah 2 dan 1. Ingat ya. Lihat koefisien dari huruf I dan J-nya. Kalau ada K berarti tinggal tambahin 3. Ada 3 angka gitu. Nah, sekarang dari sini kamu punya, kita isikan sesuai dengan ABC-nya, AB-nya ya. A-nya adalah 2 min 2 di dot sama 2, 1. Dibagi panjang B. Panjang B-nya siapa? Oh, panjang B kamu adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dari sini kamu punya apa? Oh, 2 kali 2, 4. Min 2 kali 1 adalah min 2. Ingat ya, operasinya kalau yang namanya dot selalu tambah. Hasilnya perkalian jadinya min 2 tadi itu adalah hasil perkalian dari min 2 dan 1. Jadi harus sesuai letaknya. Per akar dari 2 kuadrat 4
1 kuadrat 1. 4 tambah min 2. Plus ketemu min. 4 dikurangi 2 adalah 2. 4 tambah 1, 5. Jadi akar 5. Sudah selesai belum? Belum. Caranya menyelesaikan bentuk akar seperti ini gimana? Dikalikan dengan akarnya itu sendiri. Supaya apa? Supaya bagian akarnya di bagian bawahnya itu hilang. Jadi akar pada bagian bawah itu tidak boleh. Jadi harus disederhanakan. Biar sederhana gimana? Dikalikan dengan akarnya itu sendiri. Ada atas dan bawah seperti ini. Waktu kelas 10 sudah pernah diajarkan sama guru kalian. Nah sekarang dari sini atas kali atas. Oh, 2 kali akar 5 berapa? Tinggal nempel aja. 2 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 berapa? 5. Oh, jadi jawabannya adalah 2 per 5 akar 5. Itu. Oh, ternyata, ingat ya, akar kalau sama dikalikan akarnya hilang. Nah, untuk yang B, nanti kamu bisa coba sendiri di rumah gitu ya. Oh, B-nya B pada A gimana ya? Oh, lihat kata pada. Lah kata pada itu siapa A? Kamu coba aja nanti. Itu untuk pertemuan kali ini. Nanti yang B-nya bisa dicoba buat biar kamu ingat bisa ngerjain apa enggak. Oke, saya stop share dulu. Ini ada 19. Ini gabungan dari kelas 11, 11, 11, 12, dan 11 O9. Oke, bisa mukanya ditunjukkan dulu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Nanti filenya bakal saya kirim buat PDF-nya. Videonya bakal saya edit. Semoga tidak sampai seminggu kayak minggu kemarin ya. Paling 2 hari harus sudah selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.